Setelah sempat menghilang sejak tahun 1983, kini penyakit mulut dan kuku kembali menulari hewan ternak di berbagai provinsi. Karena itu peternak harus bisa mengenali penyebab dan ciri-ciri PMK agar dapat melindungi hewan ternaknya dengan lebih optimal dan tidak mengalami kerugian. Berikut ini kami tampilkan penyebab dan ciri-ciri PMK yang wajib dikenali oleh peternak yang kami kutip dari laman Kementerian Pertanian RI melalui website www.pertanian.go.id. Langsung kita kenali apa itu penyakit mulut dan kuku yang terdapat pada hewan ternak. Di Indonesia sejak tahun 1983, kini tahun 2022 kembali masuk ke Indonesia dan mewabah di 19 provinsi yang ada di Indonesia per 28 Juni 2022 kemarin kami dapatkan informasinya. Ini menyerang kepada hewan yang berkuku genap, di antaranya adalah sapi, kemudian juga akan terkena kepada domba, termasuk juga terhadap kerbau. Dan juga informasinya kami dapatkan akan juga mengalami PMK terhadap babi. Kemudian apa yang harus kita kenali untuk penyakit PMK ini yang ada di tanah air? Ini dia, untuk mengenali penyakit ini, penyakit PMK ini adalah menular dan menyerang hewan berkuku genap tadi seperti yang saya sebutkan ada sapi, domba, kerbau, juga babi dan akan mengalami gejala yaitu demam selain menular dan juga bertahan hidup di tulang kelenjar dan juga produksi susu. Demam yang dialami oleh hewan ternak ini adalah 41 derajat Celcius dan juga menggigil. Oke, kemudian dari mana sebenarnya virus ini datang? Dari tipe keluarga A yang kami kutip dari Kementan, yaitu virusnya bernama Picornaviridae. Kemudian virus yang kedua adalah genus Aptovirus. Nah, kemudian apa dampaknya jika memang sudah menular, juga demam, dan juga virus sudah kita ketahui, dampak yang akan ditimbulkan adalah kematian pada hewan ternak dan akan menimbulkan untuk produksi susunya akan turun. Lantas bagaimana untuk memahami penularan dari PMK ini? Langsung saja kita lihat untuk penularan dari PMK. Tanda-tandanya pada hewan yang kita harus ketahui adalah nafsu makannya akan hilang, kemudian lepuh, berisi cairan atau luka di lidah, termasuk di bagian gusi, hidung, dan kuku. Air liur akan berlebihan dan juga akan tidak mampu berjalan atau yang dikatakan dengan pincang. Nah, cara penularan dari PMK ini adalah melalui udara. Ada kontak langsung juga ternyata untuk hewan yang tertular dan juga hewan ternak yang rentan. Dan untuk manusia, ini masuk dalam kontak tidak langsung. Selain manusia juga akan masuk alat dan juga sarana transportasi. Oke. Nah, lalu kemudian apa yang akan dialami oleh peternak? Tentunya stres ya dengan adanya kejadian PMK ini. Namun disarankan tidak panik ya bagi Anda sebagai peternak hewan ternak ini. Karena akan ada informasi yang kami tampilkan berikutnya. Yaitu untuk tingkat kematian ternak dewasa rendah hanya 1 hingga 3% untuk tingkat kematian. Kemudian risiko kematian tinggi ini akan dialami kepada hewan ternak muda, yakni berusia 1 hingga 5 bulan usianya. Tingkat kematiannya sebesar 50%. Nah, untuk tingkat kesembuhan dari PMK ini, informasi yang kami himpun dari Kementan adalah 99%. Guna menghindari dari penularan PMK tentunya ada hal-hal yang harus diantisipasi bagi Anda sebagai peternak hewan. Yang pertama adalah jika Anda atau hewan ternak Anda ini akan mengalami PMK, harus dikarantina 14 hari. Kemudian langkah berikutnya jika hewan ternak Anda mengalami gejala tadi, pisahkan dan masuk ke kandang. Apa langkah berikutnya setelah kita karantina, pisahkan masuk kandang, hubungi petugas. Petugas yang dimaksudkan adalah petugas tempat ya yang ada di
lingkungan rumah Anda dan juga tempat Anda mengelola dari sapi atau hewan ternak lain. Dan kemudian petugas akan lapor ke Dinas Peternakan. Nah, untuk menghindari langkah-langkah tadi, untuk gejala yang seperti demam, menggigil, air liur berlebihan, dan tingkat kematian yang cukup parah, maka Anda harus disarankan menjaga kebersihan kandang hewan ternak Anda, memberi asupan vitamin dan vaksin, serta tentunya selalu memberikan pakan yang berkualitas.